Hai Klinikers, jumpa lagi bersama NY Klinik di penghujung bulan April ya. Tak terasa sebentar lagi udah mau bulan Mei. Kita mau bahas dulu nih soal IHSG dan 3 emiten terpilih. Jadi kita memilihnya itu berdasarkan request dari Bapak Ibu semua ya. Kalau Bapak Ibu mau request bisa langsung ajukan saja di kolom komentar. Atau Bapak Ibu yang sudah join bersama kami bisa search dengan hashtag DAKU. Di situ ada semacam kayak thread discussion. Bapak Ibu bisa request di situ. Ya, untuk saat ini kita akan membahas IHSG ya. Ini adalah rubrik terbaru dari kami. Setiap akhir bulan kita akan melihat performance dari IHSG, apakah nanti kecenderungannya di bulan berikutnya naik atau turun, dan bagaimana outlook ke depannya. Oke, di sini untuk jangka pendeknya masih oke ya, karena IHSG ini sedang menguji area EMA 200-nya, yaitu di sekitar 6.915-an atau 6.932, ya kurang lebih sekitar daerah situ, area situ, di mana masih menguji EMA 200-nya dan masih tertahan di bawah EMA 200-nya. Diharapkan untuk Senin Selasanya itu bisa ditunjang dengan katalis beberapa emiten yang membagikan dividen ataupun laporan keuangan ya, terutama untuk blue chip, sehingga dapat breakout candle last-nya di 9619185. Seperti itu. Jika breakout, maka ada potensi ke area 7220 kembali. Karena Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pola harmonik yang mana disebut dengan bullish sharp. Jadi memang ada potensi seperti itu ya. Dan kalau misalkan benjol dari EMA 200, maka dia akan potensi ke 6827, 2435. Amit-amit ke gapnya. Bisa terjadi, bisa saja. Kenapa? Karena ada fase astrologi yang bernama Mercury retrograde. Jadi ada pelemahan ataupun perlambatan ekonomi yang mana itu akan mempengaruhi pergerakan blue chip ya kebetulan. Jadi saya tetap melihat adanya rotasi yang bisa membuat IHSG tetap naik meskipun dalam kondisi lemah seperti ini. Jadi permainan di obrak-abrik di blue chipnya. Yang satu naik, yang satu stabil, yang satu turun drastis. Ataupun perombakan dari blue chip itu sendiri. Ada yang masuk, ada yang keluar. Itu bisa menjadi katalis yang bagus untuk menjaga IHSG tetap bullish. Kelihatan untuk jangka pendeknya masih dalam kondisi markup ya. Dengan tujuan untuk membuliskan IHSG dalam jangka pendek, dalam fase 2 jamnya itu sudah terlihat adanya indikator MA yang sudah mulai bullish dan membentuk pelangi, hampir membentuk pelangi ya. Dimana kriteria untuk bullish adalah merah kuning hijau di langit yang biru. Kelihatan untuk jangka pendeknya RSI-nya sudah mulai oversold, yaitu siap-siap tuh untuk koreksi minor. Jadi potensi ke arah 6861-an atau 6827 masih ada. Ya paling worst case sampai 6861 lah. Kayak gitu. Ya, ini jika IHSG berhasil breakout dari 6932, maka pos kenaikannya di N16961, N2-nya di 7128, N3-nya di 7220. Namun ini tidak menjadi patokan dalam waktu jangka pendek ya. Karena bisa saja ini dalam waktu beberapa bulan ke depan. Karena tidak semudah itu IHSG untuk dianalisa seperti emiten-emiten yang lain. Karena banyak sekali pertimbangan faktor perombakan maupun pergerakan dari saham blue chipnya. Jadi jika IHSG di bawah 6932, maka T1-nya di 6930, T2-nya di 6827, dan T3-nya di gap 6691. Kelihatan dari MACD-nya yang tadi kita sudah bahas sama-sama, dalam kondisinya markup bullish, ditunjukkan dengan adanya low demand. Untuk RSI-nya sudah oversold di TF2 half jam, resisten yang masih sama di 6930,
karena candle terakhirnya di 6915. Untuk supportnya di harmonik ada di 6827. Selanjutnya kita bahas request dari YouTube ya. Ada namanya BJBR. Beliau minta minta pencerahan mengenai saham dari BJBR. Ya, untuk BJBR sendiri cukup mengerikan ya. Karena untuk saat jangka pendek memang terlihat masih sideways. Sideways-nya cukup tinggi ya. Area 1200 sampai 1600-an. 1550 deh area sideways-nya. Namun kalau misalkan dia breakdown, maka potensi gapnya banyak banget tuh di bawah. Dari 1185 sampai 710. Jadi penentu utamanya adalah untuk beberapa hari ke depan itu 1210 dan 1200 menjadi kunci utama dari BJBR. Dari MACD dan RSI-nya kelihatan ya, masih dalam fase akumulasi untuk RSI-nya. Namun dalam jangka pendek maupun menengah, BJBR ini masih kurang menarik. Kenapa? Karena secara daily-nya itu sudah dead cross dan distribusi. Apalagi weekly-nya itu baru mulai. Jadi kalau mau trading boleh, namanya trading bull trap. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masuk, mendingan bersabar dulu deh. Seperti itu. Ya, untuk BJBR outlook-nya sendiri jangka pendek adalah bull trap. Dimana kalau untuk harganya bisa lewat dari 1262, maka berpotensi di N1-nya 1290, N2-nya 1337, N3-nya di 1380. Namun jika gagal, maka pos penurunannya di T1 1210, T2-nya di 1200, T3-nya di 1180. Ya, untuk MACD-nya sudah terlihat ya tadi ya, adanya low demand dengan dead cross, namun masih ada dalam fase akumulasi. Volumenya masih ada sedikit distribusi. Ya, untuk resistennya masih di 1505 dan supportnya di 1245. Selanjutnya ada request dari Telegram mengenai beliau pengen tahu saham dari BHIT atau MNC Asia Holding. Ya, untuk outlook-nya saat ini MNC Asia Holding dalam kondisi markdown. Tujuannya apa? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sendiri, tujuannya adalah untuk mengusir penumpang gelap ya. Jadi ada razia stop loss. Namun kalau secara indikator teknikal itu masih ada potensi membentuk namanya bullish price drive. Dengan targetnya itu sekitar yang pertama di 65, lalu yang keduanya ada di 78 sampai 79. Diperkuat dengan adanya Fibonacci di 1618 adalah 79. Untuk jangka panjangnya atau jangka menengahnya bisa Bapak Ibu mampir di kolom traktir ya. Nanti kita akan dibahas secara detail outlook untuk jangka menengah hingga jangka panjangnya. Seperti itu. Ya, untuk BHIT ini kondisinya dalam markdown trend. Jika harga BHIT berhasil lebih dari 55, maka pos kenaikannya di N1 di 61, N2-nya di 65, dan N3-nya di 79. Namun, jika masih di bawah 55, maka T1-nya di 53, T2-nya 52, dan T3-nya di 51. Kami tidak menganjurkan ataupun mengajak ataupun bagaimana, tapi saya memberikan pandangan bahwa saham MNC Asia Holding ini sudah boleh diakumulasi. Karena memang sudah di fase terendahnya dan memiliki teknikal yang cukup jauh kenaikannya. Ditambah lagi CEO dari MNC Asia Holding itu adalah Bapak Haritanu Sudibyo yang sangat apresiatif terhadap pemilu presiden 2024. Jadi Bapak Ibu bisa tahu lah
kurang lebih bagaimana ke depannya. Otomatis untuk BHIT masih oke untuk diakumulasi ya. Untuk targetnya juga lumayan loh, bisa jauh. Kalau dari MACD-nya memang dari indikatornya masih dead cross sama low demand, tapi justru itu untuk akumulasi lebih enak. Kalau untuk RSI-nya sudah terlihat ada akumulasi, karena masih tunjukkan di akumulasi areanya. Untuk volumenya masih ada distribusi kecil atau bisa dibilang ada razia, trailing stop atau stop loss. Ya, untuk resistennya masih di 55 berdasarkan MA50 dan 51 dari higher low 1 terakhir. Selanjutnya ada awan. Untuk awan sendiri memang cukup tricky ya. Apakah akan lagi ataupun ada penurunan? Kita bisa lihat di sini. Menurut pendapat kami, untuk awan sendiri sudah ada di fase Fibonacci 2618. Jadi kemungkinan untuk koreksinya cukup besar. Bahkan ARB itu bisa. Jadi Bapak Ibu yang ingin masuk ataupun mau trading di awan, bisa sesuaikan resikonya masing-masing dan outlook dari kita ya. Untuk awan ini ada potensi reversal dari bullish ke bearish jangka pendek. Tujuannya adalah untuk memberikan shock terapi. Jika awan bisa lewat dari 300, maka pos kenaikannya di 302, N2-nya di 336, N3-nya di 358. Namun jika gagal, maka T1 ke arah 272, T2-nya ke arah 266, dan T3-nya di 254. Untuk 15 menitnya itu time frame-nya terlihat MACD-nya ada low demand dengan dead cross ya. Jadi perlu diwaspadai karena ini adalah saham muda yang baru banget IPO, baru meletus atau baru melahirkan. Jadi masih belum bisa diidentifikasi. Untuk volumenya masih akumulasi dan tertinggi kedua atau ATH. Second ATH. Resistennya sendiri ada di 302 dengan supportnya di 301. Jadi perlu diwaspadai ya untuk awan. Kalau mau trading silakan. Namun saya sendiri kurang menganjurkan. Tapi kalau Bapak Ibu punya profil risiko yang cukup tinggi, it's okay, nggak masalah. Karena potensinya masih bagus ya untuk kenaikannya. Seperti itu. Dan ini merupakan performance kami selama bulan April based on YouTube. Ya, untuk minggu pertama April itu kita memiliki cukup bagus performance-nya ya, di mana 100% mengalami kenaikan di baik Antam, Wins maupun WSKT. Angka after ini kita ambil dari closing terakhir ya. Jadi bukan harga tertinggi tapi kita ambil closing, jadi biar fair. Kalau angka tertinggi sendiri mungkin lebih dari ini ya untuk persentase kenaikannya. Ya, untuk performance dari minggu terakhir di 16 April itu masih butuh butuh concern khusus, namun kita sudah melihat ada completion ya, dimana untuk saham BNGA dan BJTM itu sudah hit sesuai dengan analisa kita. Tepuk tangan dulu dong. Ya, untuk budget sendiri masih dalam kondisi stabil dan cukup menarik untuk BNGA dan BJTM sudah hit test 1 T2-nya dengan penurunan cukup dalam. Untuk completion-nya sendiri bisa dibilang 66%. Namun kalau untuk kenaikannya masih dalam 33% dalam waktu 1 minggu ini. Karena memang baja saja yang naik, untuk BNGA dan BCTM itu butuh concern khusus. Dan memang kita sudah infokan bahwa kedua saham tersebut itu memang ada arah penurunan. Ini bisa dibilang completion-nya bisa 66% ya. Dari 2/3. Seperti itu. Jadi
kita akan tinjau lagi untuk di performance bulan Mei. Ya, itu aja analisa dari kami untuk bulan depan. Semoga Bapak Ibu bisa bijak menggunakan analisa dan pencerahan dari kami. Jika Bapak Ibu berkenan, silakan like, share, and subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng ya. Jadi biar gak ketinggalan nih insight dari kami. Bapak Ibu juga bisa monitor barang-barang kami juga ya di akun Telegram kita ataupun tetap pantang di YouTube kita. See you next month. Bye bye. Oh iya, jangan lupa disclaimer on ya.